Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Hamdani dengan NPM 24781053. Di sini saya akan menghubungkan dua komputer. Di sini bisa dilihat bahwasanya saya memiliki dua PC yang terhubung dengan kabel UTV. Di PC 0 ini IP-nya 192.168.1.1 dan di PC 2 IP-nya 192.168.1.2. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih detail lagi IP address. IP address itu diibaratkan sebagai nama. Nah, jika kita ingin berkomunikasi, pastinya kan kita harus memiliki sebuah nama. Nah, di komputer ini nama itu adalah IP address. Di IP address itu sendiri penulisannya ada empat, contohnya seperti ini, empat titik ataupun x ya. X ini maksudnya ini adalah angka desimal, dimulai dari 0 sampai 255. Jadi IP itu di antara 0 sampai 255. IP itu tidak bisa minus, seperti itu. Di sini IP saya menggunakan 162.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Sebenarnya angka itu bebas, nggak harus 192, 168, 11. Ketentuannya ini 1 sampai 255, tidak harus seperti ini. Di sini kan ada /24 nih, slash di sini artinya prefix. Nih, ini adalah prefix. Lalu prefix itu apa sih? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan, seperti itu. Jadi 24 ini jumlah IP yang bisa digunakan. /24 ini total IP-nya itu yang bisa digunakan adalah 256. Nih. Gimana sih cara mendapatkan 256 ini? Saya akan menjelaskan pada video perlindungan berikutnya. Kita kembali ke prefix. Prefix itu fungsinya untuk menunjukkan IP yang bisa digunakan. Di video kali ini saya menggunakan prefix /24. Ini adalah di video saya kali ini prefix yang saya gunakan adalah /24 dan isinya adalah 256. Nah, subnetting ini apa sih? Nah, subnetting ini digunakan untuk menggunakan prefix. Contohnya kita nih memiliki suatu jaringan komputer. Contohnya kita ini memiliki kelas. Di dalam kelas ini bisa kita anggap ada 7 komputer. 7 komputer ini saling terhubung. Nah, pertanyaannya prefix berapa yang paling efektif buat 7 komputer ini? Nah, contohnya ini di 20. Contohnya ini kita memakai prefix /24. Nah, di mana prefix 24 tersebut IP yang bisa digunakan adalah 256, seperti itu. Sedangkan di sini dalam kelas tersebut ini kita hanya memerlukan 7 IP untuk 7 komputer. Nah, tentu saja tidak efektif kan?
karena slash 24 itu yang bisa digunakan IP-nya adalah 256, sedangkan yang kita butuhkan hanya 7 komputer, maka ada sisa 249 IP. Tentu saja tidak efektif. Nah, saya kasih bocoran adalah prefix yang paling bagus digunakan adalah slash 29, karena slash 29 ini IP-nya adalah 8. Nih, slash 29 ini ada 8. Jadi kita kan memiliki 8 di kelas tadi, ada 8 komputer. Jadi yang paling efektif ini menggunakan nih. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP public dan IP privat. Apa sih IP public dan IP privat itu? Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu IP public. IP public itu saya berikan contoh seperti smartphone ataupun handphone genggam yang kita miliki, yang pokoknya handphone yang kita miliki. Nah, IP public ini adalah internet. Nah, biasanya kita kan kalau mengakses internet di HP, kayak semuanya kita ingin membuka Facebook, membuka Instagram, membuka YouTube, dan lain-lain, itu menggunakan data ataupun internet. Nah, jika kita tidak menggunakan internet, kayak aplikasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, itu tidak bisa dibuka. Nah, internet tersebut yang dinamakan dengan IP public. Contoh enaknya seperti itu. Nih, IP public, internet. Nah, ini yang dinamakan dengan IP public, di mana kita tidak bisa mengakses IG, Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain di handphone tanpa menggunakan internet. Nah, internet itu yang dinamakan IP public. Lalu apa sih IP privat? Nah, IP privat itu bisa dibilang internet tapi dengan menggunakan LAN. Dengan menggunakan LAN. Nah, LAN ini teman-teman, contohnya nih, di sebuah kelas itu terdapat banyak sekali kok, terdapat 3 komputer. Nah, 3 komputer itu ketika kita ingin membuka seperti Google, YouTube, mendownload sesuatu, itu kan harus menggunakan internet. Nah, internetnya itu menggunakan jaringan LAN ataupun kalau teman-teman tahu colokan yang biasanya kita colokan terus berkedip-kedip itu, nah itu dinamakan jaringan LAN. Biasanya kalau di komputer itu, ketika kita membuka sebuah komputer, dipilih di bagian jaringan di sini, biasanya dia berbentuknya bukan seperti ini, tapi gambar komputer. Nah, itu adalah jaringan yang menggunakan LAN ataupun internetnya itu menggunakan kabel colokan. Dan LAN itu biasanya tidak seperti internet, karena LAN itu hanya bisa dipakai ketika komputer tersebut dicolok dengan kabel LAN, seperti itu. Jadi kalau seumpama, nah makanya itu perbedaan IP public dengan privat, yang dimana IP public ini lebih enak untuk digunakan karena bisa dibawa kemana-mana. Seperti kalau kita lagi main-main nih, lagi berjalan-jalan ataupun di suatu tempat, kita tidak perlu menggunakan kabel untuk mendapatkan suatu internet ataupun jaringan. Kita hanya menghidupkan sebuah data
untuk mendapatkan internet, ya itulah disebut IP public. Nah, IP privat ini adalah jaringan yang bisa kita dapat dengan menggunakan kabel ataupun ya kalau bahasa familiarnya kabelan lah. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan antara IP public dengan IP privat. Mungkin segitu aja penjelasan tentang IP public dengan IP privat. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang IP, masih seputar dengan IP. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan prefix mana sih yang cocok buat suatu komputer. Ini kita kasih contoh dulu ya. Di dalam suatu kelas itu memiliki 60 komputer. Contohnya seperti ini. Di suatu kelas itu memiliki 60 komputer. Lalu prefix berapa sih yang cocok buat satu kelas tersebut? Nah, cara menentukan prefix tersebut supaya efektif, pasti teman-teman bisa pernah belajar tentang perpangkatan. Nah, di sini saya sudah membuat 2 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, lalu 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 128, lalu yang terakhir 2 pangkat 8 itu 256. Lalu prefix mana sih yang cocok dengan kelas tersebut? Nah, saya tadi kan membuat contoh di kelas tersebut itu memiliki 60 komputer. Nah, di perpangkatan ini yang memiliki 60 komputer ini adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nih, 2 pangkat 6 kan 64. Nah, gimana sih cara menentukan prefix yang efektif? 32 dikurang 6 itu adalah 26. Berarti 60 PC ini prefix yang paling efektif adalah prefix 26. Nih, contoh lagi nih, teman-teman memiliki 100 komputer di dalam kelas tersebut. 100 komputer. Lalu prefix berapa sih yang cocok ataupun yang pas buat 100 komputer tersebut? Nah, di sini kan di perpangkatan tadi yang nilainya mencakup 100 itu adalah 128. Ini kan 128. Lalu sama seperti tadi, cara menentukan prefix yang efektif adalah 32 kan 128 2 pangkat 7. Nah, jadi di sini 32 dikurang 7 itu 128 komputer. Nah, kalau kita di suatu kelas itu membutuhkan 100 komputer, berarti prefix yang paling efektif adalah 128. Prefix 128 itu adalah prefix yang tepat untuk 100 komputer di suatu kelas tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Mungkin cukup itu saja penjelasan tentang prefix yang tepat untuk suatu kelas yang memiliki beberapa komputer. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Mungkin cukup itu saja. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reza Fahmel Hamdani dengan NPM 24781053.
Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar submitting lagi dengan satu contoh kasus. Di sini saya akan memiliki contoh kasus suatu kelas memiliki 12 PC. Nah, sekarang saya akan menghitung submittingnya. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Lalu prefix apa sih yang cocok buat 12 PC ini? Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang perpakatan. Nah, di sini kan kita kan memiliki ataupun ke 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16. 12 PC ini yang paling efektif untuk digunakan adalah 16. Jadi otomatis yang paling efektif digunakan untuk 12 PC ini adalah 16. 32 dikurangi 4 adalah 28. Jadilah prefix yang paling cocok digunakan adalah prefix 28. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman. Prefix yang paling efektif untuk digunakan 12 PC adalah /28. Nah, selanjutnya kita harus menentukan range IP mana yang mau digunakan. Apakah mau digunakan yang 10.00 atau 172.16. Dalam contoh ini kita bisa mengambil contoh 172. Ini kita akan pakai 172.10.16.10.x. Ini 3 angka ini adalah angka tetap dan ini adalah angka yang bisa berganti-ganti. Ini adalah IP private, IP range. Di sini saya kita menggunakan 172.16.10. Ini adalah prefixnya /28. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang kita akan gunakan untuk 12 PC ini. Teman-teman kalau pengen menggunakan range yang lain boleh. Semisal teman-teman ingin menggunakan yang 10 atau 192 itu sangat boleh. Tapi di sini nanti saya akan menggunakan 172.16.10. Oke, cukup dulu video kali ini. Di video kali ini menentukan prefix yang cocok digunakan pada PC 12. Terima kasih, bye-bye. Dan kita juga sudah menentukan IP mana yang akan kita gunakan. Kita tadi sepakat kita akan menggunakan IP 172.16.10.0 dan slash-nya adalah 28. Nah, video kali ini kita akan mencari total IP dan subnet mask. Sekali lagi, sebelum teman-teman melihat video ini, teman-teman sudah melakukan perhitungan secara mandiri. Ini kita akan mencari total IP dan subnet mask. Oke, kita akan mencari total IP. Ingat-ingat untuk mencari total IP adalah 2 pangkat 32 dikurang prefixnya. Dan hal ini prefixnya adalah 28. Artinya 2 pangkat 4.
Jadi 32 dikurang tadi adalah 4. Nah, 4 itu adalah 16. Adalah total IP untuk slash 28 ini adalah 16. Selanjutnya untuk subnet ini, kalian ingat 256 256 ini selalu tepat, tidak akan pernah berubah, dikurangi dengan total IP. Dalam hal ini total IP-nya adalah 16. Jadi 256 dikurang 16 ini, hasilnya adalah 240. Nah, kalau teman-teman ingat penulisan subnet mask 255 titik X, X-nya itu kita isi dengan 240 ini. Jadi subnet mask yang sebenarnya adalah 255.255.240. Nah, 240 ini kita ambil dari hasil dari perhitungan kita tadi. Oke, sampai di sini saja total untuk mencari total IP dan subnet mask. Untuk mencari IP network dan IP broadcast akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan IP network dan IP broadcast. Ingat-ingat bahwa network itu adalah pasti dimulai dari 0. Pasti dimulai dari 0. Nih, 0. Karena angka dalam IP address 0 adalah sampai 255. Jadi pertamanya itu pasti 0, nggak mungkin kurang dari 0 atau minus, itu tidak mungkin. Dan terakhir adalah 255, tidak mungkin di atas 255. Jadi IP network itu IP-nya adalah dimulai dari 0. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang blok subnet atau ruangan. Di sini saya akan menghitungnya. Di sini blok subnet pertama, ini blok subnet kedua, 0 ditambah total IP adalah 16. 0 tambah 16 tentu saja 16 ini. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi untuk blok subnet ketiga itu 16 ditambah 16. Jadi dapat 32. Kemudian lanjut lagi blok subnet keempat 32 ditambah 16 48. Kalau lanjut lagi blok subnet kelima 48 ditambah 16 hasilnya adalah 64. Untuk blok subnet selanjutnya ke-6 64 ditambah 16 itu bisa mendapat 80 dan seterusnya. Nih titik-titik sampai kapan? Sampai nanti teman-teman menemui networknya 256. Jadi sudah 256 ini artinya sudah selesai, nggak akan ada yang selanjutnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman nggak harus menghitung semua sampai 256, cukup menghitung seberapa saja seperlunya. Nah, ini untuk networknya. Nah, kita menghitung broadcastnya. Blok subnet pertama broadcastnya adalah 16 kurangi 1, di sini 15. Blok subnet kedua broadcastnya 32 dikurangi 1, 31. Terus 48 kurangi 1, 47. Untuk 64 dikurangi 1, 63. Dan 80 dikurang 1 adalah 79. Dan seterusnya. Di sini kita sudah menemukan 5 blok subnet ataupun ruangan. Untuk blok subnet pertama 0 sampai 15, kedua 16 sampai 31, blok subnet ketiga 32 sampai 47, yang keempat 48 sampai 63 dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman bebas mau pakai blok subnet yang mana, bebas. Contohnya nih, misal saya ingin menggunakan blok subnet kedua, nih saya lingkarin. Berarti networknya adalah 16, blok broadcastnya adalah 31. Berarti kalau saya tulis lengkap, ini networknya 172.16. Nih kita pokoknya 3 angka pertama ini kita tulis lagi 172.16.10.16.
di mana 16 ini adalah hasil perhitungan dari network kita tadi di sini 16. Untuk broadcastnya pokoknya 3 angka ini harus sama, 172.16.10 dan .31. 31 ini adalah perhitungan hasil dari broadcast kita tadi, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dimengerti ya cara mencari IP network dan broadcastnya. Terima kasih. Nah, kita akan membuat 15 PC dalam jaringan komputer kita. Seperti biasa kita akan melakukan perhitungan subnetting, traffic yang paling efektif, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Langsung saja, pertama kita coba tentukan prefix yang paling efektif untuk kita gunakan pada jaringan 15 PC ini. Kita langsung saja ya, mulai teman-teman. Kita coba ingat-ingat tentang perpangkatan dulu. Kita punya 2 pangkat 1 ini adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 ini 16, 2 pangkat 5 32, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman menebak untuk 15 PC ini yang paling efektif adalah 16. Nih, 16. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa 16 ini adalah masih dikurangi 2. Jadi yang bisa digunakan adalah 14 ini. 14. Lalu 2 ini dari mana? Digunakan oleh network dan broadcast. Nih, ingat-ingat adalah network dan broadcast selamanya tidak akan bisa digunakan. Jadi total di IP 16 yang bisa digunakan adalah 14 IP saja. Jadi kalau kita punya 15 PC, kita belum cukup nih. Artinya untuk 15 PC bukan ini 16 ini, tapi adalah yang 32. Jadi 2 pangkat 5 ini, teman-teman. Teman-teman ini bisa dimengerti ya sampai sekarang ini. Kok nggak 16 sih? Karena 16 ini masih harus dikurangi dengan 2. Nah, untuk network dan broadcast ini, di mana network dan broadcast ini tidak bisa digunakan. Artinya untuk 2 pangkat 4 ini yang bisa digunakan adalah bukan 16, melainkan 14 ini. Jadi belum cukup ini untuk 15 PC ini. Nah, berarti yang kita akan gunakan adalah 2 pangkat 5. Yang total IP-nya adalah 32. Nah, prefixnya berapa? 32 ini dikurangi 5. Nah, perlu diingat 32 ini bukan yang dimaksud 32 ini 32 bit. 32 dikurangi pangkatnya. Pangkatnya adalah 5. Berarti di sini slice 27. Nah, prefix yang paling efektif untuk 15 PC adalah 2 prefix slice 27. Di mana slice 27 ini total IP-nya adalah 32. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan prefix yang paling efektif untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan IP-nya. Nah, kita akan menggunakan IP yang mana? Apakah yang 10.00 atau yang 172.16 atau 192.168? Dalam hal ini saya akan menggunakan yang 10. Jadi IP misal 10.10.10.0/27. Oke, kita akan menggunakan 10 di mana titik 0 ini adalah berganti-ganti, sedangkan yang 3 angka yang pertama ini 10 ini akan tetap, dan prefixnya adalah sesuai perhitungan kita, yaitu slice 27. Maka di sini saya akan menuliskan slice 27. Mungkin video kali ini saya akhiri karena sudah menemukan hasil yang kita guna contoh dari 15 PC tersebut. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kita akan menggunakan 10
27. Di sini kita akan melakukan perhitungan IP-nya. Untuk total IP-nya tentu saja seperti biasa 2 pangkat 32 kurangi 27, di mana 32 dikurangi 7 adalah 5, 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi total IP untuk slash 27 ini adalah 32. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk subnet mask ini. 256 dikurang 32. Di sini kita mendapatkan 224. Jadi subnet mask adalah 255, 255, 255 dan 224. Di sini subnet masknya. Inilah subnet mask yang kita gunakan untuk. Nah, kita akan mencari IP network dan IP broadcast-nya. Langsung saja, untuk IP network adalah selalu dimulai dari 0 seperti video saya tadi. Sebelumnya harus 0. Untuk langsung saja kita cari 0 ditambah total IP, di mana total IP-nya adalah 32. Jadi 32. Selanjutnya 32 tambah 32 adalah 64. 64 tambah 32 96. 96 tambah 32 178. 128 maaf. 128 tambah 32 160. 160 ditambah 32 192. 192 ditambah 32 224. 224 seterusnya, pokoknya sampai mentok 256. Kita coba untuk teruskan. 224 tambah 32 256. Ini udah terakhir ini. Kalau 256 ini udah mentok. Nggak akan ada lanjutannya lagi. Udah mentok. Untuk broadcastnya seperti tadi video awal saya tadi 31 awal, 32 kurangi 1 31, 64 kurangi 1 63. Terus seterusnya 191 dikurangi 1 192 dikurangi 1 191, dan yang terakhir 200 ini dikurangin 1 adalah 223, 256 dikurangi 1 adalah 255. Di sini kita memiliki 8 blok subnet. Ya, teman-teman ini bebas memakai yang manapun. Sebagai contoh nih, saya akan memakai yang pertama. Networknya 10.10.10.0 ini. Kita pakai yang pertama. Di mana 10.10.10 ini 3 angka pertamanya nggak akan pernah berubah, 3 angka itu. Yang terakhir itu sesuai dengan perhitungan kita. Jadi networknya ini adalah 10.10.10 dan broadcastnya adalahnya 10.10.10.31. Nih 31. Ini broadcastnya. 0 ini di networknya. Di mana network dan broadcast tidak akan bisa digunakan setelah network dan sebelum broadcast, yaitu IP range. Jadi IP range-nya adalah 10.10.10.1. Mungkin cukup itu saja video dari saya. Jika ada salah dari awal kali video penjelasan sampai sekarang, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami video-video saya dari penjelasan tentang IP network, prefix, dan yang terakhir ini adalah subnetting. Teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.